Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Anas dari Prodi TI 6E Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Bersama dua teman saya yaitu Siti Mahfudoh dan Sinta Maya Korea Azara akan mempresentasikan sedikit tentang keamanan informasi dan jaringan pada PT Integra. Visi misi perusahaan yang akan kita bangun bertujuan untuk memberikan sebuah produk IT, baik itu merupakan untuk personal atau untuk perusahaan yang membutuhkan solusi dalam bentuk bisnis berteknologi. Untuk itu, target awal kami yaitu untuk membantu usaha-usaha kecil menengah atau UKM yang berada di negara kita Indonesia dan juga dunia pendidikan untuk semakin mengenalkan dan memperluas apa itu makna sebuah teknologi. Seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi tentunya semakin pesat dan semakin terbarukan. Oleh sebab itu, ada sebuah bahaya atau ancaman-ancaman yang dapat melemahkan teknologi tersebut. Pada penjelasan tersebut akan disampaikan oleh teman saya, Saudara Fudoh. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya Siti Mahfudoh akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh pemateri yang sebelumnya. Di sini saya akan menerangkan macam-macam ancaman terhadap sistem informasi dan juga jenis-jenis ancaman pada sistem informasi. Macam-macam ancaman sistem informasi yaitu pencurian data, menyebarluaskan data, menghapus data, mengedit data secara ilegal. Adapun jenis-jenis ancaman sistem informasi, yang pertama, virus, worm, bom waktu atau bom logika, adware, spyware, channeling, dan kejahatan dalam komputer. Di sini saya akan menerangkan beberapa jenis-jenis ancaman. Yang pertama itu adalah virus atau program komputer yang masuk ke dalam sistem untuk melakukan sesuatu, misalnya menginterupsikan proses yang sedang berjalan di CPU dan memperlambat kinerja suatu komputer. Worm atau cacing adalah program yang dapat menggandakan dirinya sendiri dan menulari komputer-komputer dalam jaringan. Bom waktu atau bom logika adalah program yang beraksi karena dipicu oleh sesuatu kejadian atau selang waktu berlalu. Contoh, program dapat diatur agar menghapus hard atau menyebabkan lalu lintas macet. Keamanan informasi memiliki 3 aspek. Availability atau ketersediaan, artinya dalam konteks keamanan informasi upaya untuk menjaga agar sebuah sistem tetap bisa digunakan dengan memberikan perlindungan availability. Yang kedua ada integrity. Integrity mengacu pada suatu metode atau langkah-langkah untuk menjaga agar data atau informasi tidak dapat dimanipulasi oleh orang lain. Confidentiality, ketika kita membahas mengenai aspek confidentiality ini atau kerahasiaan informasi, maka kita sedang berbicara serangkaian upaya perlindungan agar informasi tidak terakses oleh pihak tidak berwenang. Demikian dari saya, bisa dilanjut. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan yaitu cara menjaga keamanan sistem informasi dan komunikasi di perusahaan kami.
Yang pertama adalah membuat kebijakan untuk menangani segala sistem informasi. Jadi sebelum kita membuat kebijakan, di sini kita harus mengklasifikasi dulu ya. Kita harus menyortir di mana data tersebut termasuk dalam dalam kategori dua hal, yaitu data sensitif ataupun data non sensitif. Jadi untuk data sensitif kita akan membuat kebijakan. Kebijakannya seperti apa? Nah, di sini bisa terlihat di poin nomor 2, menggunakan enskripsi. Kemudian nomor 4, pembatasan akses. Jadi, setelah kita membuat menyortir apakah data itu sensitif, maka kita akan menginskripsi data tersebut. Kita akan membatasi penggunaan data tersebut. Untuk apa? Itu untuk mengamankan data dari serangan-serangan para hacker. Jadi di sini poin-poin ini akan berkesinambungan ke depannya. Nah, kita masuk nomor 2, yaitu menggunakan enskripsi untuk melakukan data. Menggunakan enskripsi. Enskripsi itu apa? Yaitu adalah seperti menyamarkan ya. Jadi kita akan menyamarkan data yang bersifat sensitif, di mana data tersebut dapat berupa ID customer, berupa password, berupa nama-nama customer. Mengingat kita adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan, perusahaan IT ya, jadi banyak perusahaan ataupun koperasi dan sekolah yang menggunakan jasa kita untuk membuatkan sebuah layanan sistem informasi. Jadi data-data tersebut itu akan penting, terlebih lagi untuk data-data keuangan, data-data nasabah dalam perbankan ataupun koperasi tersebut. Jadi kita menggunakan enskripsi itu untuk lebih mengamankan data-data tersebut. Kemudian nomor 3, menggunakan password dengan kombinasi yang unik. Jadi password itu harus digunakan untuk kombinasi yang unik. Kita tidak boleh menggunakan password yang mudah diingat. Kita harus menggunakan password yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Jadi akan lebih sulit untuk mengakses. Nah, seperti nomor 4, pembatasan akses. Pembatasan akses seperti apa? Kita menggunakan enskripsi. Kita menggunakan password yang susah. Kemudian kita membatasi para karyawan untuk menjangkau atau menjamah data-data yang bersifat sensitif tersebut. Kemudian nomor 5, yaitu melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan latar belakang karyawan dari sebelum kita memberikan pekerjaan kepadanya. Jadi kita itu saat melakukan rekrutmen ya, kita harus melakukan latar belakang karyawan. Kemudian setiap 6 bulan sekali kita harus memeriksa atau memonitor atau memantau grafik karyawan. Jadi jika dirasa karyawan tersebut menjamah atau menggunakan data-data yang bersifat sensitif atau menggunakan jaringan yang tidak dikenal atau berbahaya, maka kita harus segera melakukan tindakan. Kemudian yang keenam itu memang umumnya ya pasang antivirus, karena mengingat banyak virus, kemudian banyak virus kiriman yang dapat merusak perangkat komputer. Kemudian yang ketujuh, memanfaatkan layanan cloud. Ini juga sangat penting. Jadi kita memanfaatkan layanan cloud itu seperti apa? Contohnya seperti Google Drive. Di Google Drive kita dapat mengupload banyak sekali file-file atau cadangan file, salinan file yang nantinya pasti akan berguna. Kenapa tidak? Di dalam Google Drive ataupun layanan cloud yang lainnya, kita data akan lebih aman. Satu. Kemudian yang kedua, akan lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena kita akan memanfaatkan layanan ini lewat jaringan internet ya. Kalau kita tetap menggunakan secara fisik, kita akan membeli lemari, kita membeli filing kabinet dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan layanan cloud, selain aman, itu juga sangat murah. Kemudian yang poin kedua, ini enkripsi. Saya akan menjelaskan enkripsi ya. Jadi di perusahaan kami menggunakan sistem keamanan informasi dan komunikasi menggunakan algoritma engineer Shepard. Jadi algoritma ini
adalah sebuah algoritma yang terdiri dari plain text dan kata kunci. Jadi kita akan mensubstitusikan kata-katanya sesuai dengan tabel di sini. Ini adalah tabel acuan untuk menggunakan algoritma ini. Nah, jadi ini yang atas ini merupakan plain text ya. Kemudian yang bawah merupakan dengan menggunakan algoritma ini ya, kita dapat menambah keamanan pada sistem informasi perusahaan ini karena mengingat banyak sekali data-data sistem informasi luaran dari perusahaan ini. Jadi ini merupakan sebuah kriptografi klasik ya, untuk menyandingkan suatu plain text yang saya sebutkan tadi dan kata kunci menggunakan teknik substitusi. Pada dasarnya ini memang susah untuk dipecahkan. Nah, saya akan memberikan contoh cara kerja algoritma ini. Kita mempunyai plain text yaitu unugiri, kemudian kata kuncinya Sinta. Nah, kita akan membuat ciphertext atau luarannya dari algoritma ini. Jadi kata pertama yaitu unugiri, kata U, kemudian di sini S. Nah, di sini diingat satu hal. Jadi apabila banyaknya huruf ini lebih sedikit daripada plain text, maka kata kuncinya ini bisa yang awal ini bisa taruh di akhir dan seterusnya. Cinta S. Apabila nanti ini masih ada kolom lagi, maka S, H, I, N, A dan seterusnya. Kemudian kita akan menginskripsi ya. Jadi di sini kita lihat plain text U, kemudian kata kunci S. Kita akan mencari potongannya. Potongannya itu ada di mana? U, plain text U, dan kata kunci S. Kita ketemu M. Nah, di sini M dan seterusnya. Ini NH kita cari potongannya, kita cari potongannya semua sampai kita menghasilkan ciphertext ini. Ini akan sulit ditebak oleh hacker-hacker karena kita menggunakan algoritma ini. Ini kan cuma satu kata kunci. Terkadang itu ada 2, ada 3, ada triple shape engineer cipher. Jadi setelah kita mendapatkan ciphertext ini, kita akan enskripsi lagi. Sampai 3 kali. Nah, seperti itu. Jadi tingkat keamanannya akan semakin bertambah. Nah, terima kasih. Berikut merupakan perancangan keamanan sistem informasi dan komunikasi di perusahaan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini untuk memenuhi ujian tengah semester keamanan informasi jaringan. Terima kasih pada Pak Guru. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.